kuantitatif itu nanti dihitung berdasarkan statistik. Pernah belajar statistik kan? Jadi kuantitatif itu ya dalam bentuk angka-angka hasilnya. Nah, tapi kalau kualitatif itu ya langsung ya. Semacam observasi, interview, terus jadi selama kita fokus group discussion. Nah, itu kualitatif. Kira-kira lebih gampang yang mana? Lebih gampang yang mana? Kualitatif. Kalau menurut saya lebih gampang yang pertama, cuman akuratnya yang kedua. Akuratnya maksudnya lebih gampang kualitatif tapi akurat yang kuantitatif. Soalnya kita kan ketemu sama konsumen langsung, jadi tahu benar-benar apa keinginan konsumen. Akurat yang kalau akurat kuantitatif, akurat yang kualitatif kali. Pokoknya yang ketemu sama yang langsung itu apa tadi? Kualitatif. Iya. Kualitatif itu lebih susah. Karena apa? Karena kalau kuanti itu orang-orang biasanya takutnya sama kuanti itu apa? Statistik. Gitu. Orang itu pasti ngomong takut. Statistik. Pasti dulu. Mama takut nggak? Saya juga pada dulu. Statistik. Maksudnya. Kan rasanya kan ngeri. Biasanya orang padahal sebenarnya kalau penelitian kuantitatif itu lebih mudah dilakukan. Karena apa? Karena dia tinggal nyebar kuesioner. Kan nyusun pertanyaan kuesioner. Saya penelitian nyusun pertanyaan kuesioner kan tinggal disebar. Tolong dong isi ini. Nah, setelah itu kan tinggal di coding, itu udah dimasukin ke software, dihitung, selesai, beres. Apakah teori itu disupport apa enggak dari hasil penelitian? Tapi kalau kuali kan perlu penggalian data yang lebih dalam, observasi benar-benar harus akurat kan juga nggak boleh subjektif. Tergantung jenis penelitian, ada yang autoetnografi. Kalau autoetnografi itu memang bisa subjektif karena dari pendapat si peneliti. Tapi rata-rata kok kuali itu nggak boleh subjektif, harus objektif. Jadi kita nggak boleh benar-benar ikut di dalam situ, kita benar-benar pure dari hasil melihat orang sana. Itu susahnya kuali di situ, sama waktunya lebih lama dan cara menganalisisnya. Nah, kalau penelitian kualitatif itu kita bisa nanti menghasilkan teori itu bisa, itu ada namanya grounded teori. Jadi ketika dia meneliti, dia nggak mau bahas sama apapun yang berhubungan dengan teori. Pokoknya dia mau meneliti. Aku mau meneliti ini, nanti hasilnya apa ya udah itu. Kalau memang belum ada teori yang mendukung, dia bisa bikin teori sendiri. Jadi kayak induksi sama deduksi itu loh caranya. Jadi kalau yang kuanti itu teori testing, apakah teori ini memang masih support di daerah saya misalnya. Kalau yang satunya itu enggak. Biasanya lebih ke kebalikannya. Dia mau ngambil kesimpulan, misalnya bikin teori apa itu. Makanya kualitatif itu jauh lebih susah dari kuanti. Nah, harus kayak gini misalnya sebenarnya bisa digali lebih dalam dan waktunya lebih lama. Cuman karena ada yang kata-kata statistik itu, orang-orang pasti salah dianggapnya si kuanti itu yang lebih susah. Padahal kalau kuanti itu tinggal masuk di software, diklik, beres. Iya. Di Facebook itu nge-like siapa yang nge-like berapa gitu mungkin tuh ya. Iya, saya kan hitungannya itu termasuk cara kuantitatif. Kuanti itu lebih ke questionnaire biasanya tuh. Pertanyaan. Itu dilihat pertanyaan saya setuju apa nggak setuju, itu nanti ada caranya sendiri. Kalau kayak semacam agent kan suka nyebarin kita surat gitu, kamu puas nggak apa kayak gitu. Iya kayak gitu kan. Agennya rajin banget. Iya, agent ini tidak puas. Jahat. Itu kan bisa jadi kita kalau tahu yang isi itu pulangin. Jadi seperti itu sebenarnya kalau konsumen menarik. Mungkin nanti kalau memang disuruh bikin karil, paling gampang datanya didapat ya memang tentang konsumen. Karena kalau mau meneliti tentang perusahaan itu biasanya susah dapat. Kalau nggak ada orang dalam. Kalau nggak ada wawancara, tapi kalau bisa langsung gitu ya, malah ada kayak semacam perang merek gitu. Kita kan produk ya. Misal satu produk ada ini, kayak kemarin saya kan ambilnya kameranya gitu. Banyak maksudnya mau apa gitu? Maksudnya mau kayaknya membanding-bandingkan gitu loh. Kan kita pertanyaannya kan menurut pendapat Anda yang ini sama yang ini bagaimana makanya yang mana gitu. Terus mau perang merek ya Mbak? Iya soalnya kalau langsung gitu kan. Makanya kan saya kemarin bilang mendingan
jangan ketahuan kalau lagi meneliti. Itu juga cara gimana kita menanggapi responden kita, informan kita. Jadi ada kan kadang-kadang juga ada orang yang nggak mau diwawancarain, ngapain sih, kayaknya pengen tahu banget urusannya, ngapain sih pengen tahu orang kan kayak gitu. Nah, kayak itu. Tapi sebenarnya itu menarik kalau mau seneng penelitian diteliti. Terus ada yang mau ditanyakan lagi dari Mbak Muji? Ya, lanjut Mas Hano. Oke, terima kasih. Ayo Mas. Ini Bu. Ke sana. Dok, kemana mana Mas Hano? Enggak, ini mau masuk. Ya, Absen aja. Absen aja. Nomor telu. Ini udah siapa? Kamu ke sana. Kalau yang wordnya tak kirim lewat. Iya. Ini Mas, silakan. Dari word aja. Silakan. Kalau prestasi itu langsung ke produk atau kayak penjabaran aja. Dijabarin aja apa? Iya. Ya, kalau kuali itu lebih detail. Detailnya ya terus juga habis itu biasanya di coding juga harus sesuai enggak. Jadi ada yang apa ya, hasilnya itu di coding harus dari 3 orang yang berbeda untuk melihat reliabilitas, maksudnya benar-benar kuat nggak sih ini hasil wawancara atau hasil Wah, aku ada satu orang. suaminya pula Terus nggak ada lagi sih. Pulang respondennya satu orang. ayo Ada. Aduh Mas, suaminya berapa? suaminya lagi ngabuk soalnya nggak bisa datang hari ini tuh ada Iya. Berarti respondennya suami. TKW. Kalian TKW juga ya, jadi responden. masih jam 8 dulu ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang. Ya. Dan juga rekan-rekan. selalu bikin ketawa? Saya di sini akan presentasi tentang Observasi. itu tentang nasi jamblah mantul. Waduh. Di sini kalau orang Cirebon mungkin sudah tahu namanya mantul. Dia itu Mantul. orang Abdul. Nama Abdul aja. Di sini nasi jamblah mantul itu di Cirebon terkenal. Ini nomor 1. Yang keduanya itu kalau nggak salah nasi jamblah Ibu Nur. Nah itu. Ini memang punya nilai-nilai yang sangat menarik yang perlu diungkapkan karena keterkaitan itu saya ingin mengobservasi tentang nasi jamblah mandul Cirebon ini. Dan selebihnya saya mohon maaf karena kesalahan teknis, jadi saya nggak bisa langsung PPT Bu, PowerPoint karena kemarin itu ada trouble, jadi terpaksa itu. Dan ini rusak juga, jadi terpaksa pakai ini seperti itu. Yang bawah yang bawah iya itu mau yang mana sih? Pengenalan jangan tahu. Ini yang banget. Yang harus dijelaskan namanya kan juga Iya, ya udah. Maka mana dengan rasa syukur dalam menyampaikan kehadiran Tuhan. Jadi opsi ini tentunya akan mendapat bimbingan dan arahan koreksi dan juga dari terima kasih kepada Ibu Nadia. Sudah selesai.
Seharusnya ini tak terisi. Oke. Kalau tak ada sinyal Langsung. masuk. Dan metode